Nah, pada saat itu si Lesmono mengikuti si Sarpokenoko, iki melanggati lah, yang melanggati. Mau gitu. Ya, mau seperti Ya, itu. Berpura-pura mau. Nah, setelah saat si Sarpokenoko itu lena, dihantam oleh si Anoman. Kukunya menurut Gunawan Wibisono kelemahannya itu pada kukunya si Sarpokenoko. Oh gitu ya, berarti itu dia sangat sakti sekali tapi kelemahannya pada kukunya. Nah, pada itu kukunya oleh Anoman ada yang mengatakan dibateki oleh si Anoman hingga sampai si Sarpokenoko tewas. Namun ada versi yang mengatakan bahwa kukunya itu dipotong oleh Raden Lesmono sendiri, itu ada seperti itu, Mas. Wilujeng Rayu pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Ari Bayu dalam acara Obrolan Budaya Nusantara. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang cerita lakon Rama Tamba. Romo Tamba Ya. Iya, Romo Tamba. Romo Tamba. Nah, mungkin pemirsa masih penasaran kisah selanjutnya dari lakon Romo Tamba itu. Langsung saja kita tanyakan ke Mas Gurit. Mas Gurit? Iya. Kemarin kan Mas Gurit pernah bercerita, Mas Gurit, tentang kisah lakon Romo Tamba ya, Mas Gurit ya. Itu setelah Rama Wijaya berhasil membangun tambak dengan anak buahnya Kera-Kera ya. Yang dipimpin oleh Sugriwa. Iya ya. Itu setelah berhasil membangun tambak itu, Mas Gurit. Iya. Bagaimana kelanjutan kisah selanjutnya? Oh ya. Saya ucapkan terima kasih Mas Bayu atas pertanyaannya. Juga kepada pemirsa yang setia menonton video kita. Kemarin kita telah membahas tentang lakon Romo Tamba, yaitu Prabu Romo bersama kera-keranya membangun tambak menuju ke negara Alengka yang dibantu oleh kera-kera pimpinan dari Sugriwa kan. Nah, kelanjutan cerita tersebut ada beberapa versi Mas Bayu menurut saya. Gimana, Mas? Setelah yang saya baca dan saya cari informasi dari dalang-dalang senior, setelah lakon Romo Tamba ada yang mengatakan setelah itu ada lakon Trijoto dan Anoman Rabi. Trijoto dan Anoman itu menikah. Nah, itu bagaimana kisahnya, Mas? Oh ya, terlebih saya membahas Trijoto. Kalau Trijoto itu siapa, Mas? Trijoto itu ada yang mengatakan itu adalah putra sulung dari Sang Raden Gunawan Wibisono, adik dari Rahwana Raja tadi. Nah, selain itu, dan ternyata peran Trijoto pada saat itu di lakon Ramayana juga sangat kompleks. Ada yang mengatakan bahwa Trijoto juga membantu Romo Wijaya pada saat itu untuk memberi informasi kekuatan Alengka kepada Sri Romo Wijaya pada saat itu di Gunung Swelo. Di Gunung Swelo itu berarti juga memiliki peran ya. Peran pada saat itu juga yang memberi informasi kepada Sinta bahwa Rama Wijaya masih baik-baik saja itu juga Trijoto pada saat itu. Trijoto itu berarti sangat baik ya? Ya, baik. Sama seperti bapaknya itu Raden Gunawan Wibisono, Mas. Nah, di versi lain setelah si lakon Romo Tamba itu, si Rahwana pada saat itu juga kebingungan. Dia merasa kebingungan, bagaimana kok Rama Wijaya sudah sampai di negara Alengka pada saat itu dari kabar yang diterima dari si Janggesrono itu, Mas. Itu mendengar kabar dari Janggeswara itu. Janggesrono itu
Terus itu si Rahwana itu bagaimana, Mas? Nah, pada saat itu bahwa si Rama Wijaya sudah sampai ya, Mas? Nah, pada saat itu si Rahwana pun gusar hatinya. Dia juga kebingungan akan hal itu. Bagaimana dia harus menanggapi hal tersebut kan? Ada yang mengatakan pada saat itu saat Rama Wijaya sudah berhasil membangun tambak hingga sampai ke negara Alengka, dia mendirikan pesanggrahan tadi kan di Gunung Suwelo tadi. Iya, itu menurut buku Sastro Harjono yang saya baca pada saat itu. Nah, pada itu dinamai Pesanggrahan Suwelo Giri karena manggone ning Gunung Suwelo pada saat itu. Dia akhirnya membuat cara bagaimana Sinta tidak mengetahui keberadaan si Rama Wijaya. Karena si Rahwana juga seorang yang pintar berbohong. Ya, sangat licik. Sangat licik menurut saya. Dia menggunakan siasat pada saat itu. Gimana itu siasatnya? Pada saat itu dia seolah-olah telah bertanding dengan Rama Wijaya dan Lesmono. Nah, dia menemui Sinta dengan membawa dua potong kepala manusia. Dan menurut buku Pustaka Raja yang saya bawa, yang saya baca pada saat itu, yang dipotong oleh Rahwana itu adalah anak dari Prabu Arjuna Sosrobau yang dulu pada situ melakukan setelah bedah yang pernah diceritakan itu ya. Pada saat bedah Maespati, Rama Wijaya setelah berhasil membangun tambak, dia mendirikan pesanggrahan di Gunung Suwelo bernama Pesanggrahan Suwelo Giri. Suwelo Giri. Pada itu si Rahwana Raja kebingungan akan hal itu. Dia terus mencari cara agar bagaimana caranya Sinta tidak mengetahui keberadaan si Rama Wijaya. Caranya gimana itu, Mas? Pada saat itu si Rahwana seolah-olah berakting dia habis perang melawan Sri Rama Wijaya dan Lesmana. Dia habis perang terus membawa dua potong kepala ke depan wajah Sinta pada saat itu. Dua potong kepala, Mas? Iya. Itu kepala siapa, Mas? Nah, yang saya ketahui menurut buku Ki Tristuti Rahmadi, kepala yang dibawa oleh Rahwana tersebut adalah kepala dari anak Arjuna Sosrobau saat lakon bedah Maespati pada saat itu. Pernah diceritakan Mas Guru itu ya? Iya, benar sekali. Nah, setelah itu Sinta pun kaget akan hal itu. Dia kaget pada saat itu. Dia seketika sedih kan melihat apakah benar seperti itu. Namun kan Sinta kan tidak tahu keberadaan Rama Wijaya setelah diculik oleh si Rahwana tersebut. Ya, terus apa yang dilakukan Sinta? Nah, pada itu dia kebingungan, dia sedih karena dia merasa percaya itu adalah kepala si suaminya Rama Wijaya dan Lesmana. Nah, setelah itu dia sedih hatinya, dia ingin bunuh diri. Pada itu dia mempunyai itikat untuk bunuh diri. Nah, namun dihalang-halangi oleh Trijoto tadi, Mas. Oh, ya. Diminum dulu, Mas Grit? Iya. Nah, setelah Dewi Sinta tadi di hatinya ingin bunuh diri, istilahnya ada yang mengatakan pati geni seperti itu. Dia ingin bunuh diri masuk ke dalam api. Namun pada saat itu dihalang-halangi oleh si Trijoto. Trijoto mengatakan jangan percaya dulu terhadap apa yang dikatakan oleh Prabu Dasamuka tadi. Bisa saja perkataan yang dikatakan oleh Prabu Dasamuka tadi bohong. Nah, maka dari itu percaya bangga itu, Mas? Nah, setelah itu si Dewi Sinta tadi mengutus Trijata untuk pergi menyatakan apakah hal tersebut benar atau tidak. Oh, berarti mengutus Trijata. Iya, di sini peran Trijata. Iya, untuk memastikan berita tersebut. Akhirnya di sini peran Trijata dibutuhkan pada saat itu. Trijata akhirnya pergi ke Gunung Suwelo Giri dan menemui si Gunawan Wibisono. Pada saat itu bapaknya Gunawan mengatakan bahwa Dasamuka mengatakan seperti ini, apakah benar pada saat itu. Lalu Gunawan menyangkal pada saat itu, oh tidak, Rama Wijaya masih hidup, Raden Lesmana masih hidup bersama saya di Gunung Suwelo Giri, di Pesanggrahan Suwelo Giri pada saat itu. Gitu ya, berarti itu kabar bohong ya? Kabar bohong pada saat itu. Setelah itu si Trijata kembali ke Taman Soka mengatakan kepada Sri Sinta bahwa si Rama Wijaya dan Raden Lesmana masih hidup pada saat itu, Mas. Nah, berarti itu sangat licik sekali ya. Ya, berbagai cara dilakukan oleh si Rahwana untuk agar Sinta menjadi istrinya tersebut. Nah, dalam versi lain, setelah lakon Rama Tambak, ada yang mengatakan lakon Anggodo Duto pada saat itu. Lakon Anggodo Duto. Anggodo Duto. Oh, itu
Anggodo Duto itu siapa lagi Mas? Nah, Anggodo Duto itu adalah anak dari Resi Subali, Mas. Oh, Resi Subali yang Resi Subali kemarin memiliki Aji Pancasona. Ya, sangat sakti ya, sangat sakti itu. Itu adalah anak dari Resi Subali pada saat itu. Nah, itu gimana ceritanya Mas Kurit? Nah, Anggodo Duto itu Raden Anggodo atau Kapi Jaya Anggodo tadi diutus oleh Sri Ramawijaya untuk ke negara Alengka untuk membawa surat yang isinya menanyakan kepada Rahwana apakah masih ada itikat baik dari Rahwana untuk mengembalikan Sinta tadi. Sebentar Mas Kurit. Iya. Kan itu kan siapa? Raden Kapi siapa Mas? Kapi Jaya Anggodo. Kapi Jaya Anggodo itu apa hubungannya sama Raden Ramawijaya itu Mas Kurit? Nah, sampai diutus gitu loh. Nah, kan sama seperti saat dulu misalnya Anoman Duto itu tadi, dia sama-sama adalah anak buah dari si Sugriwo. Nah, namun kan anak buah kera. Anak buah kera, namun dia memiliki kesaktian yang lebih dibanding lain-lainnya, dibanding kera-kera lainnya. Anoman juga memiliki kesaktian lebih dibanding kera-kera lainnya pada saat itu. Maka dia setelah pertama lah Anoman Duto, nah yang dulu itu. Namun setelah itu menjadi Anggodo Duto yang genti diutus menjadi duta ke negara Alengka. Nah, membawa surat untuk menanyakan apakah ada itikat baik dari Rahwana untuk mengembalikan Sinta pada saat itu. Nah, Anggodo pada saat itu berangkat ke negara Alengka. Nah, sampainya di sana dan ternyata ada yang mengatakan bahwa pada saat itu Anggodo juga memiliki keinginan untuk mengetahui seberapa kuat pasukan-pasukan negara Alengka. Nah, pada saat itu dia membuat apa yang dilakukan tuh? Nah, pada saat itu dia menyelinap, namun pada saat penyelidikannya diketahui oleh prajurit negara Alengka pada saat itu. Nah, setelah itu prajurit mengetahui itu gimana reaksinya para prajurit itu? Nah, akhirnya terjadilah peperangan di antara si Anggodo dengan prajurit Alengka. Nah, ada yang mengatakan Indrajit kalah, Raden Prahasto kalah pada itu, dan akhirnya Jaya Anggodo kalah melawan Sarpokenoko, yaitu adiknya Rahwana. Oh, Sarpokenoko adiknya Rahwana ya? Yang memiliki ajian atau kekuatan, kesaktian, yaitu kembennya yang dipakai. Dia kan seorang buta wadon, seorang buta perempuan yang memiliki kesaktian pada kembennya. Kembennya itu ada yang versi mengatakan bahwa kemben tersebut bekas Walulang Sang Hyang Antobugo atau dewa namun berwujud ular. Jadi bekas sisik ular seperti ada yang mengatakan seperti itu. Berarti juga sangat sakti. Sangat sakti. Anggodo kalah dengan kembennya si Sarpokenoko tadi. Jadi kemben tersebut dilempar seperti membuka gitu, terus Anggodo bisa dilipat-lipat seperti itu. Jadi juga sakti, berarti banget keren. Ya, sakti juga pada saat itu. Nah, si Sarpokenoko setelah dibawa Anggodo pada saat itu kan kalah, dibawa ke hadapan si Dasamuka pada saat itu. Nah, terus reaksi si Dasamuka bagaimana Mas Kurit? Melihat ada siapa lagi? Anggodo tadi. Nah, si Dasamuka ini ada beberapa versi Mas yang saya ketahui pada saat ini, yang saya baca dan saya tahu dari dalang-dalang senior saya. Ada yang mengatakan pada saat dibawa oleh si Sarpokenoko, si Anggodo tadi mengatakan bahwa saya diutus oleh Prabu Ramawijaya, saya duta Prabu Ramawijaya, saya disuruh untuk menanyakan kepada Prabu Dasamuka apakah ada itikat baik untuk mengembalikan Dewi Sinta. Kalau tidak, Ramawijaya siap untuk berperang pada saat itu. Nah, versi-versi mengatakan ada pada saat itu si Prabu Dasamuka mengetahui bahwa Anggodo adalah anak Resi Subali, yaitu gurunya. Gurunya. Nah, terus itu kan berarti masih ada kaitannya dengan si Dasamuka tadi, bapaknya itu. Iya. Ada kaitannya erat ya. Iya. Karena antara guru dengan murid. Nah, itu terus gimana reaksinya mengetahui dia anaknya Subali? Nah, siasat tersebut akhirnya digunakan untuk Dasamuka untuk melakukan siasatnya. Dia ingin mencuci otak si Anggodo dengan memberikan buayan-buayan atau janji-janjian seperti nanti jikalau dia mengatakan bahwa bakmu Prabu Subali, Raden Subali, Resi Subali Resi Subali itu adalah guruku, dia yang memberikan aku ajian Pancasona. Nah, pada saat itu
Nah, ada yang mengatakan kamu Anggodo dicuci otak dengan kamu di sini saja di negara Alengka tak mulyake tak kei Bondoro Jodonya, seperti itu. Ada yang mengatakan kowe tak bangun ke pertapan ana bekas pertapane bapakmu mbiyen. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada yang menjanjikan, ada yang mengatakan bahwa kowe tak kei Aji Pancosona paringane bapakmu mbiyen. Ya, dan lagi ada cucu otak banyak sekali. Mengapa kok kowe kok lagi iki nyapa rambiyen dadi duta nyapa, padahal sing di anak masne Rama Wijaya iki asline Anoman dudu kowe, seperti itu. Ngubuk-ngubupi ngobong-ngobongi lah istilahnya ya. Nah, terus tuh kan diiming-imingi seperti itu. Ya. Banyak seperti itu, apakah si Anggodo mau Mas Grit tuh? Iming-imingan si Dasamuka itu. Nah, ini Mas lah. Habis itu ada yang mengatakan versi lain si Anggodo terbuai oleh ajakan si Dasamuka tadi. Lalu setelah itu ada yang mengatakan pada saat itu ada lakon Anggodo balik, dia malah memusuhi si Rama Wijaya. Nah, namun ada yang mengatakan pada saat diubub-ububi tadi, diiming-imingi tadi, si Anggodo sudah tahu sebenarnya. Niatnya sudah tahu. Ada yang mengatakan seperti itu, maka dia pura-pura mau, pura-pura mau untuk diberikan semacam janji-janji itu. Dia pura-pura mau pada saat itu. Setelah sampai di depan si Dasamuka, dia menunduk di depan Dasamuka, si Anggodo menendang dan memukul si Dasamuka hingga Dasamuka pingsan, lalu membawa pakaian dan mahkotanya dibawa pulang ke Swelogiri, seperti itu. Ada yang mengatakan seperti itu. Jadi itu beda-beda versi, beda-beda versi, beda-beda sanggit, karena pedalang itu sifatnya majemuk. Jadi setiap dalang memiliki pakem-pakem tersendiri dan sanggit-sanggit tersendiri. Nah, itu hanya yang saya utarakan tadi hanya yang saya ketahui saja Mas Bayu. Jadi, seperti itu. Tidak bisa kita salahkan. Ya, tidak bisa saya salahkan karena setiap dalang memiliki sanggit tersendiri-sendiri, seperti itu. Ya, berarti itu kan tadi setelah diiming itu terus ada beberapa versi itu, berarti ada cerita selanjutnya. Iya, setelah itu si Anggodo kan kembali ke pertapan Swelogiri tadi dan memberikan. Nah, kalau versi yang si Anggodo balik, si Anggodo malah memusuhi Rama Wijaya tadi, si Rama Wijaya di situ bermusuhan. Saat Anggodo kembali ditemui oleh Anoman, kok wajahmu malah koyok nesu mulai saka Anggodo enek apa, seperti itu, mengatakan bahwa Rama Wijaya itu salah, seperti itu. Akhirnya dirangket oleh si Anoman, disowankan ke hadapan Sri Rama Wijaya tadi, Mas. Di mana Mas Grit? Iya, Mas. Nah, bisa pasti penasaran dengan cerita Mas Grit, karena ini sangat menarik sekali cerita dari Mas Grit. Ya. Boleh lanjut Mas Grit? Ya, setelah itu ada yang disowanke ke hadapan Sri Rama Wijaya. Pada saat itu mengatakan, oh berarti setelah kena guna-gunaan si Rahwana tadi, ya Dasamuka tadi. Namun telah disembuhkan oleh si Gunawan Bisono. Ada yang mengatakan seperti itu. Akhirnya dimulai, intine pokok di situ Rahwana ora gelem balekke si Dewi Sinta. Nah, yang ini permulaan Sarikudo Palawaka atau perang besar epos Ramayana, yaitu perang antara kera-kera anak buah dari Rama Wijaya dan pasukan si raseksa si Prabu Alengka tadi, Prabu Rahwana dari kerajaan Alengka tadi. Nah, itu sangat seru pasti Mas Grit. Nah, setelah itu ada yang mengatakan versi lain bahwa tadi saat si Anggodo membawa mahkota dan busana milik Prabu Rahwana tadi disowankan kepada si Rama Wijaya pada saat itu. Nah, disowankan terus membawa baju-baju dan mahkota tersebut diukur untuk mengerti, kan Rahwana bersama Rama Wijaya belum pernah ketemu. Jadi untuk mengetahui seberapa besar Rahwana, fisiknya seperti itu, melalui baju yang dipakai oleh Rahwana tadi disowankan ke Rama Wijaya untuk diukur. Setelah itu dikasihkan ke Raden Sugriwa. Ada yang mengatakan seperti itu. Itu pada buku milik Ki Tristuti Rahmadi tadi. Nah, terus setelah itu Sarikudo Palawaka atau perang besar itu baru terjadi, di mana si Prabu Rama Wijaya itu mantep untuk perang melawan Rahwana pada setelah lakon Anggodo Duto tadi, kembali pulang ke Swelogiri tadi. Nah, pada saat itu ada yang juga mengatakan kematian Sarpakenaka itu juga pada saat lakon ini Mas, setelah Rama Tambak ini tadi. Jadi setelah itu bagaimana kematiannya Mas? Nah, saat si Janggisrono yang kemarin
diketahui oleh Gunawan ikut bergabung pada Kera sebagai telik sandi atau mata-mata si Dasamuka tadi. Nah, kan diketahui oleh si Rama Wijaya, disowankan lah, tidak diberi hukuman namun malah diberi baju, diberi perhiasan, diberi kemewahan lah seperti itu, diberi makanan enak, suruh pulang ke negara Alengka. Nah, setelah itu Janggisrono bertemu dengan si Dasamuka mengatakan bahwa si Rama Wijaya adalah seseorang yang bijak, seorang yang bijak, orang yang baik. Saya aja musuh nggak dibunuh namun diberi makan enak seperti itu. Terus itu tersinggung kan, pas itu Dasamuka tersinggung. Nah, dia marah-marah, akhirnya Sarpakenaka pun juga marah pada saat itu mendengar perkataan dari si Janggisrono. Akhirnya si Sarpakenaka marah menemui para kera-kera. Nah, pas itu dia berperang melawan kera-kera tersebut, juga mengenakan aji-aji atau kesaktiannya tadi pusaka Piandele. Nah, pusaka andalannya yaitu kemben tadi, Mas. Kemben tadi ya, bekas walulunge Sang Hyang Bathara Antaboga tadi. Nah, banyak kera-kera yang terpikat oleh kemben tadi. Nah, si Gunawan dan Anoman pun kebingungan untuk mengatasi hal tersebut. Akhirnya Gunawan mendapat ide atau cara karena si Sarpakenaka tergila-gila dengan Raden Lesmana. Akhirnya Raden Gunawan menyuruh Lesmana untuk melanggati, setelah mengikuti si Sarpakenaka, kemauannya si Sarpakenaka tadi. Karena ada yang mengatakan versi bahwa Sarpakenaka adalah seorang wanita yang haus akan kasih sayang, ada seperti itu ya. Nah, pada saat itu si Lesmana mengikuti si Sarpakenaka, ikutnya melanggati lah, yang melanggati. Mau gitu. Ya, mau seperti itu. Berpura-pura mau. Nah, setelah saat si Sarpakenaka itu lena, dihantam oleh si Anoman. Kukunya menurut Gunawan Bisono kelemahannya itu pada kukunya si Sarpakenaka. Oh gitu ya, berarti itu dia sangat sakti sekali tapi kelemahannya pada kukunya. Nah, pada itu kukunya oleh Anoman ada yang mengatakan dibateki oleh si Anoman hingga sampai si Sarpakenaka tewas. Namun ada versi yang mengatakan bahwa kukunya itu dipotong oleh Raden Lesmana sendiri, itu ada seperti itu, Mas. Berarti itu setelah itu tewas ya, Mas? Tewas, setelah itu si Sarpakenaka mati. Ya, ada versi seperti itu karena ada ya banyak sekali, Mas. Kalau bukunya Bapak Sastro Harjono pun sendiri sanggitnya, dan yang Pak Tristuti Rahmadi pun sendiri dari Darang-Klereng Klaten gitu ya, Mas. Itu Pustaka Raja Purwa tadi. Nah, terus tuh cerita selanjutnya gimana, Mas Grit? Nah, untuk cerita selanjutnya ada lagi, Mas. Namun kita sambung di video selanjutnya saja, di hari selanjutnya. Ya, Mas Grit ya. Terima kasih ya, Mas Grit. Ya, sama-sama. Ceritanya tadi sangat menarik sekali. Mudah-mudahan Mas Grit nanti bisa cerita lagi ya, Mas. Ya, Grit, Mas, cerita selanjutnya tadi. Nggih. Nah, oke, itu dari pemirsa, cerita dari Mas Grit tentang kisah setelah lakon Rama Tambak, dan itu siapa lagi, Mas Grit? Si Sarpakenaka mati. Dan dia ternyata kelemahannya pada kukunya. Dia sangat sakti sekali, tetapi kelemahannya hanya di kukunya. Hanya di kukunya. Nah, itu tadi pemirsa, mudah-mudahan semua itu bermanfaat. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Tetap ikuti video kita selanjutnya. Tetap di Salam Budaya Nusantara. Diminum, Mas Grit.